Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penaksiran bilangan pada tahap 2. Jadi, taksiran bilangan yang akan kita pelajari hari ini adalah bagian dari taksiran terbaik. Jadi, taksiran terbaik itu ada 3. Yang pertama, ada taksiran ke puluhan terdekat. Yang kedua, ada taksiran ke ratusan terdekat. Dan yang ketiga, ada taksiran ke ribuan terdekat. Yuk kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, taksiran kepuluhan terdekat. Jadi, taksiran kepuluhan terdekat itu adalah kita akan mengubah dua angka terakhir itu membentuk bilangan puluhan. Bilangan puluhan itu kan ada 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi, kita akan membentuk bilangan menjadi nolnya itu kita coba kalau perhatikan bilangan puluhan itu ada nolnya ada berapa? Ada 1 kan? Jadi kita akan membentuk atau merubah bilangan yang nanti akan kita taksir itu nolnya ada 1 di belakang ya. Jadi dari belakang nolnya. Kemudian di sini ada kuncinya cara ngerubahnya. Yang pertama, jika angka pertama tapi kita bicaranya urutan dari belakang ya, bukan dari depan. Kalau angka pertama dari belakang itu lebih besar dari 5, maka angka kedua ya urutan dari belakang juga dari bilangan tersebut ditambah 1. Sedangkan angka pertama dari urutan belakang tadi dirubah menjadi 0. Jadi angka belakangnya 0 dan sedangkan angka kedua itu kalau angka pertamanya lebih besar dari 5, angka keduanya berarti ditambah dengan 1. Gitu ya. Selanjutnya, jika angka pertama, lagi-lagi kita bicara dari belakang ya, jika urutan angka pertama, urutan dari belakang lebih kecil dari 5, maka angka keduanya dari bilangan tersebut tetap. Sedangkan angka pertama dari urutan belakang tadi berubah menjadi 0. Gitu. Lanjut kita ke ratusan terdekat. Kita teori dulu, habis itu nanti kita masuk ke contoh soal ya. Nah, kalau tadi taksiran kepuluhan terdekat, kita akan ngerubah bilangan atau angka yang akan kita taksir itu menjadi 10, 20, 30 dan seterusnya atau nolnya cuma 1. Kalau di ratusan terdekat ini kita akan mengubah angka yang akan kita taksir itu nolnya ada 2 ya. Jadi dari belakang itu nolnya ada 2. Jadi membentuk angkanya itu 100, 200, 300, 400 dan seterusnya. Pokoknya nanti nolnya itu ada 2 gitu ya. Nah, kuncinya jika angka kedua urutan dari belakang lebih besar dari 5, maka angka ketiga dari bilangan tersebut ditambah 1, sedangkan angka pertama dan angka kedua berubah menjadi 0 dan 0. Oke, selanjutnya lagi, jika angka kedua ya urutan dari belakang lebih kecil dari 5, maka angka ketiga urutannya dari belakang dari bilangan tersebut tetap. Sedangkan angka pertama dan angka kedua dari belakang dengan urutan dari belakang berubah menjadi 0 dan 0. Lanjut ke taksiran ke ribuan terdekat. 4 angka terakhir itu membentuk bilangan ribuan, yaitu 1000, 2000, 3000, 4000 dan selanjutnya. Saya ulangi lagi, kalau tadi taksiran ke puluhan terdekat itu kita akan membentuk bilangannya menjadi nolnya ada 1 dari belakang. Kalau ratusan terdekat kita akan mengubah bilangan nolnya ada 2. Kalau ke ribuan terdekat itu kita akan merubah bilangan nolnya ada 3 karena dia membentuk ribuan ya. Jadi membentuk ribuan, contohnya seperti 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan seterusnya. Tapi menggunakan aturan-aturan yang ada, yang terdapat pada kuncinya ya. Jadi yang pertama ini, jika angka ketiga urutan dari belakang, jadi kalau kita mau naksirin ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat, ini kita ngitung angkanya dari belakang ya. Jadi jika angka ketiga lebih besar dari 5, maka angka keempat ya urutan dari belakang, bilangan tersebut ditambah 1. Sedangkan angka pertama, kedua, dan ketiga urutannya dari belakang ya berubah menjadi 0, 0, 0. Kemudian jika angka ketiga urutannya dari belakang lebih kecil dari 5, maka angka keempat dari bilangan tersebut tetap. Sedangkan angka pertama, kedua, dan ketiga berubah menjadi 0, 0, 0. Gitu ya. Kita masuk ke contoh soal ya, biar nggak bingung. Nomor 1.
Bulatkan bilangan 8.219 yang A ke puluhan terdekat, kemudian yang B ke ratusan terdekat, dan yang C itu ke ribuan terdekat. Nah, ini ada angkanya sama, tapi perintahnya beda. A, B, C-nya itu beda ya. Jadi yang pertama yang A, kita akan ngerubah 8.219 ini ke puluhan terdekat. Ingat tadi kalau puluhan terdekat kita akan mengubah bilangan yang kita punya itu nolnya ada satu ya di belakang. Oke. Jadi angka yang paling belakang ini berubah jadi 0. Jadi angka yang paling belakang ini angka berapa? 9 kan. 9 ini berubah jadi 0 ya. Kemudian angka kedua dari belakang. Angka kedua dari belakang berarti 1, 2. Ini angka berapa nih? Angka 1 kan. Nah, angka 1 ini kita akan pastikan dia berubah atau tidak ya, tetap atau ditambah 1. Nah, kuncinya atau patokannya itu kita lihat angka yang terakhir jadi 0. Angka yang terakhir jadi 0 tadi kan 9. Nah, 9 ini lebih kecil dari 5 atau lebih besar dari 5. Lebih besar kan ya, 9 itu lebih besar dari 5. Karena 9 lebih besar dari 5, maka angka setelah 9 ini kita tambah 1. Jadi 1 ditambah 1 itu 2, sehingga satunya ini berubah jadi 2. Kemudian 8 sama 2 nya ini gak usah kita apa-apain, jadi kita tulis ulang 8, 2. Sehingga taksiran terhadap puluhan terdekat bilangan 8.219 itu adalah 8.220. Yuk kita lanjut ke taksiran terhadap ratusan terdekat. Bilangannya masih sama, yaitu 8.219. Oke. Kalau tadi terhadap puluhan itu nolnya 1, sekarang terhadap ratusan nolnya ada 2 ya. Jadi yang berubah itu ingat nolnya berubah jadi 2 tapi dari belakang. Yuk, jadi 9 ini kan dari belakang ya. 9 berubah jadi 0, kemudian 1 juga berubah jadi 0. Kemudian angka 2 ini nih sekarang yang akan kita pastikan berubah atau tidak. Tapi patokannya angka yang terakhir jadi 0. Angka yang terakhir jadi 0 tadi siapa? Angka 1 ya. Angka 1. 1 kita lihat. 1 ini lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5. Lebih kecil kan? Karena 1 ini lebih kecil dari 5, sehingga angka 2 ini tetap. Oke. Kemudian angka 8 ya, tinggal kita tulis ulang. Lanjut, kita mau taksir ke ribuan terdekat. Kalau tadi puluhan terdekat nolnya ada 1, taksiran terhadap ratusan terdekat nolnya ada 2. Kalau taksiran terhadap ribuan terdekat itu nolnya ada 3 ya, tapi kita ngerubah nolnya itu dari belakang. Yang pertama jadi 0 itu angka yang paling belakang, jadi 9 itu berubah jadi 0, 1 berubah jadi 0, 2 juga berubah jadi 0. Kemudian angka ini nih yang belum, angka 8 nih, angka 8 nya berubah apa enggak? 8 ini berubah atau enggak itu tergantung kepada angka yang terakhir jadi 0. Angka yang terakhir jadi 0 itu tadi 2 kan. Nah 2 ini lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil kan. Kalau dia lebih kecil dari 5 artinya angka 8 nya ini, ya angka 8 nya ini tetap. Sehingga taksiran terhadap ribuan terdekat bilangan 8.219 itu adalah 8.000. Kita masuk ke contoh soal nomor 2 ya. Bulatkan bilangan 7.882 yang A ke puluhan terdekat, B ke ratusan terdekat, dan yang C ke ribuan terdekat. Sama caranya kayak tadi. Yuk ingat-ingat, yang A kita mau rubah ke puluhan terdekat ya. Ingat tadi kalau puluhan terdekat berarti nolnya ada berapa? Ada 1. Jadi 1 nolnya. Jadi angka yang paling belakang berubah jadi 0, 2 berubah jadi 0, kemudian 8 ini berubah jadi 0 apa enggak ya? Enggak, kan ke puluhan terdekat. Jadi 8 ini ditambah 1 atau enggak? Ya tergantung kepada 2 ini. 2 ini lebih besar dari 5 apa lebih kecil dari 5? Lebih kecil kan? Karena 2 ini lebih kecil dari 5, sehingga 8 yang ini tetap. Nah 8 yang ini tetap. 8 yang sebelahnya lagi. 8 yang sebelahnya gimana? 8 yang sebelahnya tinggal kita tulis ulang. Kemudian 7-nya juga kita tulis ulang. Lanjut yang B, kita akan rubah ini ke ratusan terdekat. Kalau ratusan terdekat berarti nolnya berubah. Nolnya itu ada 2 ya. Jadi angka terakhir yang ini, angka 2-nya berubah jadi 0, kemudian angka 8 juga jadi 0. Dan angka 8 yang ini ya, angka 8 yang ini ditambah 1 atau enggak tuh kira-kira? Tergantung kepada angka yang terakhir jadi 0. Angka yang terakhir jadi 0 tuh 8 yang ini ya. Nah 8 ini lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Lebih besar, karena 8 itu lebih besar dari 5, sehingga 8 yang sebelahnya ini kita tambah 1. 8 tambah 1 itu 9. Kemudian 7-nya kita tulis ulang. Lanjut yang C, kita akan rubah bilangan ini ke ribuan terdekat.
Ribuan terdekat berarti nolnya ada 3. 2 berubah jadi 0, 8 berubah jadi 0, 8 juga, yang ini juga berubah jadi 0. Tinggal yang 7 nih. 7 ini kita tambah 1 atau tetap ya, bergantung kepada angka yang terakhir jadi 0. Angka yang terakhir jadi 0 itu 8. 8 itu lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Lebih besar kan? Karena dia lebih besar sehingga 7-nya ditambah 1. 7 ditambah 1 itu 8. Sehingga taksiran terhadap ribuan terdekat 7.882 itu adalah 8.000. Oke, itu tadi penjelasan tentang taksiran terhadap puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.